misalnya. Ada yang pernah coba main adu jangkrik nggak teman-teman yang cowok-cowok tuh? Belum sepertinya ya. Kalau era saya pernah. Masih nggak? Iya. Kalau sekarang beda zaman, beda permainannya. Betul, mainnya pakai gini. Iya. Pakai jempol. Dan yang kedua, kalau mau foto video diperbolehkan tetapi tidak menggunakan lampu flash. Oke, yuk kita masuk biar yang rombongan kedua nanti bisa masuk juga. Yuk. Sekarang dari sebelah sini juga boleh, kakak-kakak. Sebelah sana boleh, kita duduk di ruangan pertama ini dulu, agak adem dan sejuk ya kan. Nanti kita akan sejuk-sejuk selain di ruangan pertama ini nanti akan sejuk terus. Maju dulu ya teman-temannya masih di luar. Ya, ini namanya ya, jadi ruangan pertama ini namanya ruang rumah Jawa. Di ruang rumah Jawa itu biasanya di ruangan pertama ada yang ruangannya namanya sentong. Sentong itu artinya kamar. Sentong tengah karena berada di tengah. Dan sentong tengah itu ada satu tempat yang khusus digunakan untuk upacara sebelum panen padi, namanya pasren. Pasren itu ada tempat tidurnya, ada lampunya, ada lorobonya atau patung yang biasanya kalian lihat pas nikahan gitu misalnya. Itu satu set dipakainya pas upacara sebelum panen padi, namanya upacara wiwit. Wiwit artinya mulai, betul. Makanya kalau pernah dengar sego wiwit, nah itu memang sego yang dimakan ketika upacara panen padi. Oke, kita lanjut ke ruangan kedua. Nah, kalau ke ruangan kedua kita akan diajak kembali ke zaman prasejarah. Yo, agak masuk dulu sampai pojok sini boleh. Sentong bisa, tapi ada kalanya orang itu mengatakan centong. Nah, itu tinggal dialek mana. Oke, masuk dulu. Mungkin kalau pas SMP kalian ada pelajarannya agak masuk sini yuk. Teman-teman, kita ke ruangan kedua. Nah, pas zaman prasejarah itu pasti kalian pernah dengar ada yang namanya zaman batu, betul sekali. Nah, di zaman batu, teman-teman mohon maaf agak ke depan yuk. Ya, di zaman batu itu ada satu. Enggak usah. Ada satu benda peninggalan namanya menhir. Pernah dengar? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Menhir itu satu batu besar yang dipergunakan sama nenek moyang kita pas zaman prasejarah untuk pemujaan terhadap nenek moyang. Karena zaman itu belum ada belum ada agama sekali, jadi masih berdoanya kepada nenek moyang mereka. Gitu. Baru pada abad keempat Hindu dan Buddha masuk ke Nusantara. Ya, kita masuk ke zaman Hindu Buddha di sebelah sini. Nah, di zaman Hindu Buddha boleh ada ke sebelah sini, nanti kita masuk ke sebelah sana. Tapi kita ke sini dulu. Jadi pas zaman Hindu Buddha berdirilah candi-candi besar seperti candi Prambanan, betul sekali, candi Borobudur. Dan selain
arca. Betul, namanya arca. Arca itu ada yang terbuat dari batu, ada yang terbuat dari perunggu seperti yang kalian bisa lihat di belakang. Kalau arca perunggu itu biasanya dibawa sama pendeta-pendeta Hindu atau Buddha untuk dakwah, menyebarkan agama. Tapi kalau yang dari batu seperti ini biasanya ada di candi-candi. Baru setelah itu pada abad ke-14 yuk kita masuk ke zaman Islam. Boleh difoto dulu boleh. Ya teman-teman yang dari SMP 1 Parang boleh masuk semua ke ruangan keempat. Jadi yang diakulturasi apa saja? Salah satunya bangunan atau arsitektur. Jadi masjid-masjid yang awal-awal itu tidak punya kubah. Punyanya apa? Atapnya bertingkat 3 seperti di pura. Seperti di pura-pura gitu. Terus juga salah satu peninggalan zaman masuknya Islam itu adalah baju sorjan. Baju Jawa itu juga peninggalan awal-awal masuk Islam. Soalnya zaman dulu rata-rata orangnya pakai baju enggak? Boten, betul sekali. Belum pakai baju. Terus sama Sunan Kalijogo karena laki-laki badan ini kan juga termasuk aurat. Jadinya dibikinin baju sorjan. Itu ceritanya. Sunan Kalijogo selain bikin baju sorjan, bikin apa lagi? Ada yang tahu nggak? Tembang, wayang. Wayang, betul sekali. Wayang kulit yang sekarang kita lihat ini itu hasil karyanya Sunan Kalijogo. Tapi juga ada wayang yang menceritakan tentang Sunan Kalijogo sendiri, namanya wayang salah sadat. Sadat itu artinya syahadat. Wayang sadat dari syahadat, jadi ceritanya tentang Islam. Nah, wayang gak cuma tentang Islam, ada juga yang berasal dari cerita-cerita yang ada di Injil. Makanya dinamakan wayang wahyu, karena untuk orang Kristiani Injil itu kan wahyu dari Tuhan. Itu makanya dinamakan wayang wahyu. Teman-teman dari SMP 1 Parang mau nonton video dulu nggak? Botan? Oke, berarti kita lanjut lagi. Baiklah. Nah, ayo yang di belakang bisa mengikuti ya. Dari ruangan wayang kita sekarang melihat permainan-permainan tradisional yang ada beberapa di antaranya mungkin pernah kalian mainkan. Pernah main kulinteng nggak? Pernah. Kalau dakon masih ada yang main nggak ya? Oh, suka sekali. Ibu guru? Oh, ada. Dakon, ada pelintang, ada kapal otok-otok, ada yoyo, ada ini yang dipakai Squidward sampai nyangkut di tenggorokannya ya kan? Oh, terus gitu kan? Terus juga mainan-mainan yang zaman dulu juga masih ada sampai sekarang, betul, coba suang misalnya, atau kalau anca-anca alis ini kalau zaman sekarang kayak ular panjangnya. Terus juga ada adu jangkrik, kalau yang cowok-cowok tuh sukanya ngadu-ngadu gitu loh. Adu jangkrik misalnya. Ada yang pernah nyoba main adu jangkrik nggak teman-teman yang cowok-cowok tuh? Belum sepertinya ya. Kalau era saya pernah. Masih nggak? Iya. Kalau sekarang beda zaman, beda permainannya. Betul, mainnya pakai gini. Iya. Pakai jempol, sing itu jempolnya dewe. Mboten Pak? I'm so sorry. Iya, jadi di ruangan ukiran ini kita bisa mengenal perbedaan antara ukiran dari Jepara dan dari Kudus. Kalau ukiran dari Jepara itu ada faunanya. Jepara ada faunanya, misalnya ada burungnya. Ya rata-rata burung sih. Makanya burung.